Pernah nggak sih ngerasa ada di satu tim tapi kok rasanya kayak kerja sendiri? Punya banyak ide, tapi nggak ada yang dengerin. Nah, kali ini kita bakal bongkar satu rahasia dari kearifan lokal Jawa Barat yang bisa mengubah total cara kita kerja bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang jujur-jujuran aja deh, yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Kenapa ya kerja kelompok yang harusnya bikin enteng, malah seringnya jadi berat dan bikin frustrasi? Pasti nggak asing deh sama situasi kayak gini. Suasana rapat jadi kaku, tegang, semua orang sibuk ngebela egonya masing-masing. Terus ujung-ujungnya gimana? Hasilnya ya gitu-gitu aja, hambar. Jauh banget dari yang seharusnya bisa kita capai. Tapi, gimana kalau ternyata ada satu kunci karakter yang bisa ngebuka semua masalah ini? Yuk, kita kenalan sama satu konsep keren dari Tanah Sunda, namanya bager. Nah, bager ini asalnya dari nilai luhur Pancawaluya di Jawa Barat. Dan ini bukan sekedar baik biasa ya, ini tuh lebih dalam. Ini soal kebaikan hati yang tulus, ramah yang bikin nyaman, dan akhlak yang jadi fondasi, ya fondasi buat setiap interaksi kita. Oke, yang paling seru tuh ini nih. Gimana caranya kita menerapkan si bager ini secara praktis? Ada 5 pilar utama. Anggap aja ini resep jitu buat ngatasin semua frustrasi yang tadi kita bahas. Benar-benar bisa ngubah konflik jadi kolaborasi. Biar lebih kebayang, yuk kita pakai contoh kasus. Coba bayangin ada 2 tim ya, tugasnya sama persis, bikin rancangan acara komunitas. Nah, tim yang pertama ini kerja tanpa prinsip bager, sementara tim kedua justru menjadikan bager sebagai panduan utamanya. Dan perbedaannya, wah, jauh banget. Kelihatan jelas, tim yang tanpa bager itu isinya cuma kekacauan dan konflik. Sementara tim yang pakai bager, mereka nemuin sinergi. Yang satu mentingin ego, yang satunya lagi mentingin tujuan bareng. Hasilnya, jelas beda. Jadi di tim yang pertama itu tiap kali rapat isinya adu argumen melulu. Si A ngerasa idenya paling wah, paling kreatif. Si B ke konsep dia yang paling irit. Pokoknya di kepala mereka itu isinya saya, bukan kita. Terus akibatnya apa? Ya jelas ide-ide bagus jadi nggak ada yang jalan. Komunikasi isinya saling nyalahin, suasana kerja jadi toksik. Proyek acara komunitasnya ya ampun hasilnya setengah-setengah, dan nggak ada satupun yang benar-benar ngerasa puas atau bangga sama hasilnya. Oke, sekarang kita pindah fokus. Coba kita balik ceritanya. Apa sih yang terjadi di tim kedua, tim yang menjadikan bager sebagai panduan mereka? Alat andalan mereka itu namanya musyawarah mufakat. Dan ini bukan diskusi biasa ya. Ini tuh sebuah proses yang dalam banget buat nemuin jalan terbaik buat semua anggota tim. Bukan cuma buat yang paling keras suaranya atau yang paling senior. Prosesnya simple, tapi efeknya luar biasa. Pertama, semua orang benar-benar dengerin. Nggak ada yang potong-potong pembicaraan. Ide si A yang kreatif tadi digabungin sama idenya si B yang hemat. Mereka cari jalan tengah, bukan siapa menang siapa kalah. Pas ada masalah, mereka saling bantu, bukan saling tunjuk-tunjuk. Nah, ini dia nih bagian yang paling penting. Suksesnya tim kedua ini bukan cuma soal acaranya jadi bagus. Bukan, ini tuh cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Coba deh, lihat tabel ini. Setiap prinsip bager yang mereka pakai di tim kecil itu, kayak mentingin kelompok, saling tolong, ternyata itu adalah pondasi buat jadi warga negara yang baik. Itu core-nya gotong royong, itu intinya tanggung jawab sosial. Jadi intinya gini, ketika kita melatih diri jadi bager di dalam tim, kita itu sebenarnya lagi latihan buat ngebangun masyarakat yang lebih kuat, lebih harmonis. Keren kan? Semuanya itu ternyata berawal dari karakter individu. Nah, setelah kita bahas semua ini, sekarang coba deh kita ngaca sebentar. Coba pikirin tim kerja atau organisasi tempat Anda beraktivitas sekarang. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan ya. Di setiap diskusi, setiap rapat, setiap proyek yang Anda kerjakan, ego pribadikah yang masih jadi rajanya? Atau semangat bagur, semangat kebaikan hati dan tujuan bersama, itu yang udah jadi napas dari kerja bareng tim Anda? Coba direnungkan.